Netherlands Indies Football Bond atau NIVB. Jadi itu seperti kayak PSSI sekarang, jadi asosiasi yang menaungi sepak bola di waktu pemerintah Hindia Belanda. Halo teman-temanku, ketemu lagi sama Garuda Update. Nah, hari ini aku pakai bahasa Indonesia ya, agar lebih memudahkan teman-teman yang lain yang di luar Jawa bisa paham apa yang tak sampaikan, apa yang tak ceritakan. Jadi di sini kita diskusi bareng, kita cerita-cerita bareng tentang sepak bola Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, hari ini aku mau bahas sepak bola di Indonesia, lebih tepatnya sih sejarah. Jadi hari ini aku mau bahas sejarah sepak bola Indonesia. Nah, yang tak bahas apa? Nah, aku mau bahas kapan sih sebenarnya sepak bola di Indonesia itu mulai dibawa ke sini, mulai ada asosiasi, mulai ada turnamennya. Nah, pertama-tama dari artikel yang tak baca, di Indonesia, sepak bola sendiri itu awalnya datang 1900-an lah. Nah, di tahun itu, ya pasti, karena sepak bola sendiri itu kan datangnya itu kan dari Inggris, ya, dari benua Eropa. Jadi, pasti yang bawa ke sini itu ya para company-company, alias orang-orang dari Belanda. Karena di tahun itu, kita kan tahu sendiri, di tahun 1914, tahun 1900-an itu kan Indonesia masih di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda, tepatnya sih oleh VOC. Jadi sepak bola sendiri juga awalnya pasti dibawa oleh orang-orang dari Eropa itu. Nah, pada awalnya sepak bola sendiri itu pasti berkembangnya di mana? Ya tentu saja di Batavia, yang sekarang lebih familiar, lebih kita dengar di Jakarta. Nah, jadi orang-orang dulu, orang-orang Belanda itu kan di tahun sekitar 1900-an itu kan memang sudah ada sepak bola di Inggris, di luar Indonesia juga, di luar Hindia Belanda. Nah, setelah orang-orang itu bermain di sepak bola, ternyata orang pribumi pun suka. Jadi mulai antusias, mulai nonton, mulai lihat, pengen main kayak seperti itu. Jadi di tahun 1914 itu sepak bola sudah mulai populer pelan-pelan, sampai akhirnya orang-orang pribumi, terutama para pelajar-pelajar, karena kita tahu dulu juga tidak semua itu orang Eropa yang menguasai, tetapi ada juga orang-orang pribumi atau teman-teman pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah milik Hindia Belanda yang juga senang sama sepak bola. Akhirnya mereka juga bermain sepak bola. Nah, pemerintah Hindia Belanda melihat antusias orang-orang yang ada di Hindia Belanda tentang sepak bola. Akhirnya untuk mengakomodir itu semua, akhirnya pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah asosiasi kayak PSSI kalau sekarang, itu dulu namanya Netherlands Indies Football Bond atau NIVB. Jadi itu seperti kayak PSSI sekarang, jadi asosiasi yang menaungi sepak bola di waktu pemerintah Hindia Belanda. Jadi waktu itu sudah mulai muncul tim-tim kecil, lalu tim-tim kecil itu dihimpun dari tim-tim besar, akhirnya seperti itu muncul Bandung Indiesbond, terus yang juga sekarang dari Cikal Bakal Persib Bandung, terus juga ada di Persis Solo. Jadi sepak bola awalnya bermula seperti itu. Nah, melihat antusiasme orang-orang pribumi di Hindia Belanda pada saat itu, muncul inisiatif dari seorang yang bernama Insinyur Suratin Sosro Sugondo, atau biasa kalau sekarang itu dikenal ya Suratin, ya Pak Suratin ini. Jadi Insinyur Suratin ini adalah orang yang pertama menggagas sepak bola untuk pribumi di Indonesia. Insinyur Suratin mempunyai ideologi, mempunyai pemikiran berjuang tidak hanya angkat senjata, tapi juga bisa lewat olahraga, tentunya lewat sepak bola. Nah, oleh sebab itu, Insinyur Suratin pada saat itu membuat sebuah asosiasi sendiri yang sampai saat ini masih berdiri, yang namanya PSSI. Nah, PSSI zaman dulu itu singkatannya Persatuan Sepak Raga
seluruh Indonesia. Jadi bukan sepak bola dulu, sepak raga. Ya, kalau dipikir dan sekarang mungkin kok sepak raga, jadi apa tendang-tendangan sama raganya. Nah, seperti itu. Barulah berapa tahun setelahnya disempurnakan menjadi PSSI. Sekarang kita mau bahas tentang PSSI-nya sendiri, ya, tentang sepak bola Indonesia di bawah naungan PSSI. Nah, jadi kapan sebenarnya PSSI itu berdiri? Jadi PSSI itu dibentuk pada tahun 1930. Tepatnya 19 April tahun 1930. Jadi PSSI terbentuk pada tahun 1930. 1 tahun setelah berdirinya PSSI, barulah PSSI menyelenggarakan kompetisi pertamanya di Indonesia. Pada saat itu dikenal dengan Student World 1, yang pada saat itu belum dilakukan seperti sekarang, di lapangan-lapangan yang bagus, terus di stadion, kayak gitu belum. Jadi dulu kompetisi pertama PSSI diselenggarakan di depan alun-alun kota Solo, tepatnya di depan alun-alun Keraton Solo. Nah, pada saat itu ada 7 klub yang ikut serta di bawah naungan PSSI kompetisi pertama di tahun 1931. Nah, setelah sukses dengan kompetisi pertamanya, PSSI mencoba untuk membuat kompetisi lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi pada saat itu, agresi Jepang, agresi militer Belanda membuat PSSI pun geraknya tidak selalu luasa seperti waktu sebelum agresi. Pada waktu itu kan juga Indonesia lagi berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Tepat pada 6 tahun setelah Indonesia merdeka, barulah PSSI bisa menyelenggarakan turnamen pertamanya, tepatnya pada tahun 1951. Nah, di tahun itulah PSSI mampu membuat kompetisi resmi pertamanya. Pada waktu itu disebut kejuaraan nasional atau biasa disebut kalau sekarang Kejurnas PSSI. Nah, kompetisi itulah yang menjadi awal cikal bakal sepak bola di Indonesia. Kompetisi-kompetisi di sepak bola Indonesia seperti Perserikatan, Galatama, terus Divisi Utama, ISL, dan Liga 1 sampai seperti saat ini. Jadi seperti itu lor, sejarah singkat sepak bola Indonesia. Jadi mulai awal adanya sepak bola di Indonesia yang dibawa oleh Belanda, lalu karena perlawanan pribumi dan ada diskriminasi antara perserikatan sepak bola milik Hindia Belanda, akhirnya Insinyur Suratin membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk melawan diskriminasi sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada yang punya lebih banyak lagi informasi tentang sejarah sepak bola atau informasi apa yang pengen kita bahas bareng-bareng di sini di channel Garuda Update, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan tak lupa, maaf jika mungkin ada salah-salah kata atau mungkin kurang informasi atau miskonfirmasi yang kurang tepat. Jadi terima kasih, ojo lali di like, ojo lali di subscribe, ojo lali di share, supaya channel ini lebih berkembang, kita diskusi tentang sepak bola di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.